وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Kemudian fasal baru di waktu maghrib. Thummal maghrib, kata Ibnu Qudamah. Wa hiya al-watr wa awwal waqtiha idza ghabatis syams. Maghrib ini satu-satunya watr. Ya. yakni ganjil. Salat ganjil fardu satu-satunya yaitu maghrib. Ya, dengan adanya 2 kali tasyahud. 2 kali tasyahud. Dan menurut sebagian ulama, tasyahud pertama maghrib itu wajib, tasyahud kedua maghrib, tasyahud akhir itu rukun. Tasyahud pertama maghrib itu wajib, tasyahud kedua rukun. Sama seperti zuhur, asar, dan isya. Yang menurut sebagian ulama, tasyahud pertama itu wajib, tasyahud kedua atau tasyahud akhir apa? Rukun. Apa bedanya? Bedanya adalah di apa yang harus dilakukan ketika meninggalkan secara tidak sengaja atau secara sengaja. Kita bedakan rukun dengan wajib. Rukun lebih tinggi pangkatnya dibandingkan wajib. Dan wajib lebih tinggi pangkatnya dibandingkan sunnah. Dan di sini yang menjadi di sini lihat bahwasanya tasyahudnya lah yang menjadi rukun atau wajib. Adapun duduknya itu menjadi wajib karena apa? Karena ikutan tasyahud. Begini jemaah. Tasyahud awal untuk salat zuhur, asar, maghrib, isya. Dikatakan oleh para ulama itu wajib. Tapi bukan rukun. Adapun tasyahud akhir itu wajib. Tasyahud akhir rukun, yang pasti wajib rukun. Salat subuh misal 2 rakaat, tasyahudnya 1 doang. Maka ini adalah apa? Ya wajib tapi rukun, lebih tinggi lagi. Beda rukun dengan wajib, ada perbedaan. Rukun itu jika ditinggalkan dengan sengaja maka batal salatnya total. Itu rukun. Rukun jika ditinggalkan dengan sengaja maka batal salatnya secara total. Jika ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka tidak sah rakaat tersebut. Jika tidak sah, maka tidak sah rakaat tersebut kecuali jika dia meninggalkan rukun takbiratul ihram. Maka tidak sah salat totalnya. Ana ulangi, rukun jika meninggalkannya dengan tidak sengaja jika meninggalkannya dengan sengaja maka batal salatnya secara total. Meninggalkannya dengan sengaja batal salatnya secara total, tidak sah salatnya secara total. Rukun itu. Ya. Tapi kalau meninggalkannya dengan tidak sengaja maka yang tidak sah itu hanya di rakaat yang kehilangan salah satu rukun ini. Selama rukun yang ditinggalkan dengan tidak sengaja bukan tahiyat, bukan takbiratul ihram. Contoh. Al-Fatihah itu rukun. Membaca Al-Fatihah itu rukun. Kecuali bagi makmum di salat jahriyah. Maka itu yang wajib adalah mendengarkan imam. Maka kalau seseorang sengaja, dia lagi salat, dia sengaja enggak baca Al-Fatihah, maka sengaja salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Sengaja memang saya enggak mau baca Al-Fatihah. Saya mau baca langsung aja Lila fi Quraisy atau apa. Maka itu salatnya enggak sah kelas. Karena dia ada intention dan niatan untuk meninggalkan rukun salat. Taib, kalau misalnya dia sengaja ya. Kalau dia tidak sengaja meninggalkan Al-Fatihah,
Misalnya dia bengong, nggak baca Al-Fatihah ternyata. Maka rakaat itu yang dia tinggalkan Al-Fatihah di situ, maka tidak jadi rakaatnya, tidak sah rakaatnya, bukan tidak sah salatnya, tidak sah rakaatnya, berarti dia harus nambah rakaat lagi. Yang rakaat berikutnya adalah rakaatnya dia sekarang. Begitu. Ya. Adapun wajib jika meninggalkannya dengan sengaja, maka sebagian ulama mengatakan tidak sah rakaatnya. Sebagian ulama mengatakan tidak sah rakaatnya. Ada lagi ulama lain mengatakan tidak sah salatnya. Namun lebih ringan, tidak sah rakaatnya kalau meninggalkan dengan apa? Sengaja. Adapun kalau meninggalkan kewajiban dengan tidak sengaja, maka tetap sah rakaatnya, namun dia nanti harus apa? Sujud sahwi. Ya, ini yang wajib. Bedanya wajib dengan rukun. Yang wajib tadi apa? Kalau meninggalkannya dengan sengaja, maka rakaat yang itu tidak sah. Rakaatnya saja, tempat dia yang tinggalkan kewajiban itu. Kalau meninggalkannya dengan tidak sengaja, maka dia hanya cukup untuk apa? Sujud sahwi. Ya, rakaatnya tetap sah karena enggak sengaja. Ini menurut pendapat sebagian ulama dan semoga ini yang lebih sahih. Berangkat yang tadi, tasyahud awal tadi kita bilang wajib atau rukun? Wajib. Kalau meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja, maka rakaat kedua tadi itu dianggap tidak sah. Berarti dia rakaat ketiga ini dia harus menganggapnya rakaat kedua. Dan dia tetap wajib nanti untuk apa? Tahiyat awal, tasyahud awal, oke? Kalau dia meninggalkan tasyahud awal, lupa, langsung bangkit dari sujud terus langsung bangkit gitu aja, nggak sengaja kan? Nggak sengaja. Dan dia udah kadung bangkit, udah kadung melakukan rukun berikutnya yaitu qiyam. Jadi dia nggak boleh turun lagi. Maka apakah rakaat yang kedua tadi sah? Tetap sah karena dia nggak sengaja. Maka dia hanya cukup untuk apa? Sujud sahwi. Kasih contoh nanti salat zuhur misalnya, salat zuhur. Boleh nanti Ustaz Fawaz zuhur di sini enggak? Oh enggak. Ya berarti sama yang satunya lagi. Nanti imamnya siapa zuhur? Satunya lagi. Oh iya Jumatan ya, 2 rakaat ya. Oh iya Jumatan sekarang ya. Asar deh ya. Asar antum ada? Ya udah, coba asar nanti antum lupa deh. Tasyahud awal misalnya. Ya, antum lupa. Ya. Kalau antum meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja, apakah sholat batal? Enggak. Karena tasyahud awal dianggap oleh sebagian ulama dia bukan rukun melainkan wajib. Maka ketika antum langsung naik dengan sengaja, ya makmum kan enggak tahu kalau antum sengaja gitu. Maka Allah mewajibkan pada antum apa? Untuk apa? Menjadikan rakaat ketiga rakaat kedua. Yang nanti tetap wajib untuk apa? Tasyahud awal. Ternyata sengaja enggak tasyahud awal lagi. Ana khawatirnya buat batal salat antum. Karena apa? Main-main. Faham enggak di sini? Faham enggak? Jadi rakaat kedua asar harusnya dia habis sujud kedua kan harusnya apa? Tasyahud awal. Tapi sengaja nih imam naik ke atas. Mau naik lagi rakaat ya. Karena sengaja kan harusnya rakaat kedua tadi dia apa? Tidak sah. Bukan salatnya, rakaat keduanya tidak sah. Maka rakaat ketiga itu sebagai rakaat kedua harusnya gitu. Tetap aja rakaat ketiga dia nganggap rakaat langsung naik lagi. Padahal dia tahu ini wajib untuk apa? Untuk salat untuk tasyahud awal. Khawatirnya ini dianggap main-main. Dianggap main-main sehingga dianggap tidak sah salatnya bagi imam itu. Khawatirnya begitu dan itu kacau jadinya. Tapi kalau misalnya tidak sengaja, ya saking semangatnya mungkin saking khusyuknya sampai lupa kalau itu di rakaat kedua, dia sujud kedua harusnya kan di tasyahud, duduk tasyahud, dia malah bangkit ke atas. Dan dia baru menyadari itu setelah udah full bangkit. Udah melakukan rukun di rakaat berikutnya yaitu qiyam, berdiri. Adapun kalau dia masih
agak nunduk, belum full bangkit, belum full istiwa tegak, dia masih kayak gini imamnya, maka boleh, bahkan mungkin sebagian ulama mengatakan wajib untuk balik ke tasyahud awal. Ya begitu. Tapi kalau udah kadung, udah ngelakukan qiyam diri rukun berikutnya, astagfirullah, kan tadi kan saya lupa itu tasyahud awal. Memang akan disubhanallahin sama jemaah. Ya, parahnya juga kalau ini jemaahnya semuanya sama-sama lupa. Kalau ini harusnya tasyahud, ini parah ini. Ya. Tapi di subhanallah, ketika di subhanallahin dan imam udah diri, maka ya udah tetap diri, dan jemaah makmum wajib enggak ikut diri? Wajib. Wajib ikut diri. Begitu ya. Begitu. Di salat maghrib, salat isya, salat asar, zuhur seperti itu. Nanti baru sujud sahwi. Oke. Seperti itu ya, kawan. Adapun kalau meninggalkan rukun, ya, nah ini, kalau sengaja meninggalkan rukun, sholatnya batal. Yang rukun tadi apa? Tasyahud akhir. Tasyahud akhir dia tinggalin. Artinya setelah sujud, Allahu Akbar, sujud terakhir nih, paling terakhir dari rakaat. Terus Allahu Akbar. Nah, tasyahud akhir itu adalah apa? Mengucapkan kalimat syahadat jemaah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang rukunnya. Ya. Ini yang rukunnya. Lah terus di tasyahud akhir itu dia sengaja enggak syahadat. Dia diam aja. Diam. Ya. Kemudian Ustaz Fawaz yang lama sering digituin kan. Kesian. Jadi imam di sini tuh, jadi warga wahana itu sebenarnya memang harus perasaannya harus tebal ya. Jadi memang harus kuat ya. Ya. Baca syahadat enggak ya. Ini bukan imam, makmum misalnya. Maka apakah makmum ini kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Batal enggak sholatnya? Enggak sah sholatnya, enggak sah. Dia udah Assalamualaikum warahmatullahi. Dan tadi ketika tasyahud akhir sengaja dia enggak membaca tasyahud, enggak membaca asyhadu an la ilaha illallah, tidak sah sholatnya. Gitu, enggak sah. Sholatnya enggak sah. Yang udah 4 rakaat tadi udah bubar semua sholatnya. Karena meninggalkan rukun dengan sengaja. Ya. Begitu. Adapun kalau meninggalkan rukunnya dengan tidak sengaja, maka dia balik lagi ke rakaat tersebut. Dan kemudian kalau di tasyahud sih sepertinya dia tetap duduk dan dia mengulang tasyahudnya. Ya, karena tadi lupa baca tasyahud dan baru kemudian dia salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Itu berlaku untuk sholat-sholat semuanya yang tasyahud akhir itu ya. Maghrib di sini awal waktunya apa? Ya, maghrib itu al-watr, yaitu itu ganjil ya. Wa awal waqtiha idza ghabatis syams. Awal waktunya adalah ketika matahari terbenam. Jam berapa tadi? 17.47. Wa akhiruhu idza ghaba asy-syafaqul ahmar, dan ini pendapat ya. Dan akhir waktunya adalah ketika yaitu ya ini asy-syafaq al-ahmar, yaitu ufuk yang merah. Secercah cahaya merah itu hilang. Tapi ini kelihatannya kalau di sini nggak bisa kelihatan ini, karena ketutupan semuanya dengan bukit, dengan pohon, bedung, bangunan dan seterusnya. 5 rawa Buraidah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Bilalan fa aqama al-maghriba hina ghabat asy-syams thumma shalla al-maghriba fil yawm ats-tsani hina ghaba asy-syafaq. Bahwasanya Nabi SAW menyuruh Bilal untuk azan iqamah di waktu maghrib ketika matahari itu terbenam. Ini berarti awal waktu. Di hari pertama Rasulullah ajarkan salat maghrib di awal waktu. Thumma shalal maghrib fil yaumi tsani. Di hari kedua Rasulullah ajarkan salat maghrib hina ghaba syafaq, ketika ufuk merah itu hilang. Jadi di akhir waktu maghrib.
Dengan hal kayak gini, ta'limnya Nabi SAW di sini menunjukkan bahwasanya salat di akhir waktu itu sah. Namun tidak recommended gitu aja. Tidak recommended. Karena yang paling afdal di awal waktu, apalagi maghrib. Paling afdal di awal waktu. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya akhir waktu maghrib adalah normalnya seseorang salat maghrib dan zikir, itu akhir waktu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Namun yang sahih adalah bahwasanya akhir waktu maghrib adalah ketika asy-syafaq al-ahmar itu hilang. Namun itu ini kan asy-syafaq al-ahmar juga relatif. Seringkali enggak kelihatan. Ya, seringkali enggak kelihatan. Ala kulli hal kita sudah difasilitasi dengan prediksi waktu yang insyaallah lebih tepat untuk negeri ini, daerah ini. Ya. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, waktu salatikum baina ma ra'aitum. Waktu salat kalian maghrib itu antara yang telah kalian lihat tadi. Wa fi hadits Abdullah bin Amr anna Nabi SAW qala, Nabi SAW bersabda, waqtul maghribi ma lam yaghib asy-syafaq. Waktu maghrib adalah selama sinar merah itu, cahaya merah itu tidak hilang. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yukrahu ta'khiruha an waqtiha. Dimakruhkan mengakhirkan salat maghrib dari waktunya. Ingat, ta'khiran waqt itu beda dengan al-khuruj minal waqt. Mengakhirkan waktu salat itu beda dengan keluar dari waktu salat. Dua hal yang berbeda. Keluar dari waktu salat ini tentu sama dengan meninggalkan salat, kecuali beruzur. Ya, kecuali beruzur. Kalau misalnya takhir an waqti shalah, mengakhirkan waktu salat, maka ini sama dengan apa? Menunda salat dari awal waktunya. Mungkin di pertengahan waktu atau di akhir waktu. Waktu darurat mungkin, namun tidak recommended. Ya. Dan takhir anil waqt, yaitu mengakhirkan waktu salat, itu makruh pada umumnya waktu salat. Semuanya makruh kecuali yang tadi Anda sebutkan. Salat Isya jika memang jemaah belum pada datang, maka mengakhirkannya tidak makruh, bahkan sunnah. Ya, kemudian salat zuhur ketika matahari terlalu panas, maka mengakhirkannya bukan makruh, bahkan sunnah. Ya, begitu ya. Dan juga kemakruhan itu hilang, bukan hilang juga ya. Tetap makruh. Tapi kan kita lihat di sini Rasulullah SAW pernah sholat bersama jemaah di menjelang akhir waktu subuh. Kalau ini sudah lewat waktu subuh, udah masuk tulu'ul syams sekarang nih. Masuk matahari muncul, ini sudah selesai waktu subuh. Kalau udah terang kayak gini nih, ini sudah selesai waktu subuh. Enggak ada waktu subuh sekarang udah. Kalau misalnya subuh jam 5:40 masih tuh. Ini termasuk akhir waktu subuh. Taib, memang pernah Rasulullah SAW sholat di jam-jam segitu atau momentum seperti itu karena samping-sampingnya udah pada kelihatan gitu loh. Tapi nggak seterang ini udah terang ini. Nah, pernah Rasulullah sholat di waktu itu, di maghrib juga pernah Rasulullah SAW sholat di akhir waktunya, yaitu di hari kedua syariat ini, yaitu ketika hilang syafaq ahmar, yaitu di ufuk yang merah itu hilang. Artinya Rasulullah pernah kok sholat di waktu-waktu seperti ini. Apa jawabannya? Kok antum memakruhkan suatu perbuatan yang Rasulullah juga pernah melakukannya? Paham gak di sini, kon? Jawabannya adalah bahwasanya kadang-kadang Rasulullah SAW melakukan perbuatan yang makruh untuk menunjukkan tidak haramnya atau menunjukkan pembolehannya untuk orang yang memang butuh saat itu. Faham di sini, kon? Bukan berarti Rasulullah SAW merekomendasikan sholatlah pada saat ini. Makanya kata Nabi SAW, ketika 2 hari berturut-turut Nabi sholat di hari pertama di awal waktu maghrib, di hari kedua di akhir waktu maghrib. Habis itu Nabi bilang apa? Waktu sholatikum bainama
ra'aitum, waktu sholat maghrib kalian ini antara dua yang tadi yang kalian lihat kemarin dan hari ini. Berarti kan di sini beliau sholat di akhir waktu karena ingin menjelaskan apa? Bahwasanya akhir waktunya sekarang, bukan karena mengafdolkan, nggak masalah sholat sekarang, nggak, tetap bermasalah sholat akhir waktu. Jadi nggak bisa kita berdalih dengan perbuatan Nabi SAW sholat pernah di akhir waktu, karena tujuan Nabi di situ ketika itu bukan mencontohkan bahwasanya nggak apa-apa lo sholat di waktu, bukan itu, tapi artinya adalah bahwasanya ini akhir waktu. Nah gitu aja. Artinya antum tetap bisa sholat sini, tapi tidak recommended. Ya, sama seperti kencing berdiri misalnya. Mana lebih afdal, kencing duduk atau berdiri? Duduk lebih afdal. Karena riwayat-riwayat banyak yang mengindikasikan baik secara sharih. Sharih itu maksudnya gamblang, atau secara makna adalah anjuran untuk pipis duduk. Ya, bagi laki-laki, perempuan nggak usah tanya. Ya. Namun dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman di Madinah, beliau kencing berdiri fi subatati qaum, kencing berdiri di tempat pembuangan sampah di daerah Madinah. Berdiri, dan beliau menyuruh Hudzaifah untuk menjadi tamengnya, menjadi siternya, menjadi sutrahnya, menjadi penutupnya. Rasulullah pernah kencing berdiri. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum kencing berdiri. Yang dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Yang mengatakan makruh mengatakan bahwa kita mungkin bertanya, loh, kalau emang makruh kenapa Rasulullah lakukan? Gitu kan? Rasulullah melakukan kencing berdiri itu bisa karena apa? Memang hajat. Karena tidak mungkin beliau kencing duduk di tengah-tengah sampah, karena itu buruk gitu kan, menurunkan muruah atau gimana, atau kena sampah, maka nggak duduk beliau. Itu satu sebab kemungkinan. Yang kedua, beliau sengaja kencing berdiri untuk menunjukkan pada orang-orang, pada kaum muslimin, bahwasanya kencing berdiri itu tidak sampai derajat haram, karena Rasulullah tidak akan melakukan hal yang haram. Ya begitu. Itu bagi yang memakruhkan. Berarti bagi yang memakruhkan, bagi mereka apa? Yang enggak haram untuk kencing berdiri, cuma tidak recommended, gitu aja. Sama kayak tadi, Rasulullah sholat di akhir waktu, padahal itu makruh. Ya, maka tujuan Rasulullah adalah menjelaskan bahwasanya sah tetap sholat di akhir waktu, cuman tidak recommended. Beliau hanya mencontohkan saja, gitu loh. Begitu. Sama seperti kencing berdiri bagi ulama yang memakruhkannya. Sebagian ulama mengatakan pendapat kedua, kencing berdiri itu apa? Mubah, boleh. Dengan alasan, lihat hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau sallallahu alaihi wasallam itu kencing berdiri. Ya, kencing berdiri yang menunjukkan bahwasanya perbuatan ini diperbolehkan. Jadi dua pendapat ulama tentang kencing berdiri. Nah, ala kulli hal di sini jadi terjawab kalau misalnya dikatakan, loh, masa sholat maghrib dimakruhkan untuk mengakhirkan waktu, tapi Rasulullah kok malah melakukan hal yang makruh? Ya, enggak masalah di sini ya. Enggak masalah, karena Rasulullah SAW ingin menjelaskan ke kaum muslimin bahwasanya ini boleh. Ya, dan kemakruhan yang disebutkan oleh para ulama adalah demi tindakan preventif, demi apa? Mencegah orang-orang dari meremehkan sholat. Maka para ulama mentarghib dan memotivasi kaum muslimin untuk sholat di awal waktu, sehingga dimakruhkan sholat di akhir waktu, karena ada potensi membiasakan diri di situ akan membuat dia tidak khusyuk atau meninggalkan sholat dari waktunya, bahkan itu bisa. Ya, terutama ini perempuan-perempuan sih sebenarnya. Mereka perempuan-perempuan banyak yang sengaja mengakhirkan waktu dalam sholat karena nggak wajib ke masjid. Ya, suami juga mungkin nggak begitu mengontrol karena di kantor atau di masjid atau di luar. Maka sebagian perempuan itu, apalagi sekarang ada media sosial, itu lama, baru sholat zuhur jam 2:30 misalnya, dan itu menjadi tuman, kebiasaan. Atau sholat asar jam berapa gitu kan, apalagi sholat isya, dengan alasan masak lah, dengan alasan ini itu, sengaja sampai jam 9, sampai 10. Terus dengan alasan apa? Ngomong ke suaminya, Rasulullah aja dulu sholat isya diakhirkan. Salah, itu Rasulullah dalam konteks berjamaah. Anti itu sama jin korin doang berjamaahnya. Ya, sendirian artinya. Enggak ada.
maka tetap lebih afdal bagi perempuan salat Isya di awal waktu, bukan di akhir waktu. Salah kalau dia berdalil dengan akhir waktu. Ya, kalau ada istri antum kayak gitu ya. Alhamdulillah istri-istri kita nggak kayak gitu karena nggak kepikiran mungkin untuk berdalil dengan itu. Tapi anak sadurkan nih dalilnya supaya jadi perdebatan yang enak gitu antara suami istri. Misalnya istri bilang, suami bilang, kenapa kamu kok kalau Isya kok sholatnya jam 10 gimana sih? Ya karena kan Rasulullah, karena mulai itu keluar dalil tuh lulusan Libya tuh. Ya. Kata istri lulusan Libya, ya kan Rasulullah itu waktu itu kan sholat di akhir waktunya. Nah ini lulusan Libya tapi mungkin nggak komplit belajarnya, bukankah begitu Ustaz? Jadi nggak kurang komplit belajarnya mungkin karena kebanyakan main game apa gimana itu ya waktu kuliah, maka nggak melihat bahwasanya ilat dan penyebab mengapa Rasul akhirkan adalah apa? Tidak adanya atau kurangnya jemaah yang datang, gitu kan? Nah maka antum jelasin ke istri ini, kamu nggak bisa kayak gitu, itu salah. Memahaminya nggak kayak gitu. Rasulullah itu dulu sholat Isya berjemaah di masjid diakhirkan karena jemaah belum pada datang. Si istri yang lulusan Libya ini bilang, kan bener kan? Bener gak? Ya iya kan istrinya ini kan waktu mau sholat Isya di awal waktu nggak ada jemaah datang pada dia. Wah ini lulusan kampus mana ini? Soalnya nggak ada lulusan Libya kayak gini, nggak ada. Iftirodi aja, kemungkinan misal ada yang kayak seperti ini misalnya, ya ini main-main nanti, aduh subhanallah gitu kan. Maka tetap perempuan dia bukan imam, ya maka perempuan tetap di awal waktu sholat, di awal waktu. Namun ya kenyataannya karena merasa tidak berkewajiban sholat berjamaah di masjid, akhirnya banyak meremehkan. Dan itulah yang terjadi pada siapapun yang malas sholat berjamaah di masjid dari laki-laki. Dia akan merasa nggak banyak tanggung jawab, responsibilitasnya itu kurang untuk masalah sholat, sehingga gampang gitu ya. Jadi berjamaah itu membuat seseorang itu terbentuk punya responsibilitas terhadap waktu dan terhadap amanah sholat. Makanya lebih afdal kita katakan sholat berjamaah itu wajib, dan itu menurut sebagian dari ulama mazhab Hanbali, dan itu yang lebih sahih insyaallah ya. Tapi kemudian lianna Jibril alaihi salam sallaha bin Nabi SAW fil yaumaini fi awali waqtiha, karena Jibril alaihi salam salat dengan Nabi SAW di 2 hari di awal waktunya, Taib, lebih afdal di awal waktunya. Taib. Kemudian waqala Jabir berkata radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maghriba idza wajabatis syams, ya. Dan Nabi wajabat yaitu ketika wajabat maknanya apa wajabat di sini, akhwan? Saya ingat ada wajabat maknanya saqatat, yaitu terjatuh, matahari sudah terjatuh. Ya mungkin maknanya gharabat, karena wajabat dalam biasanya di usul fiqih ada ahkam taklifiyah. Wajaba makna saqata. Apa gimana ya? Wajaba. Nanti insyaallah nanti suatu saat anak sampaikan. Ala kulli hal di sini waktu maghrib, maka ketika ghabat asyams dan atau terbenam matahari, dan akhir waktu maghrib adalah ketika mulai hilangnya syafaq al-ahmar, yaitu ufuk yang berwarna merah, yaitu waktu maghrib ya. Insyaallah untuk waktu isya kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kira-kira ini udah suruk belum? Taib, sudah suruk insyaallah. Kita cukup sampai sini insyaallah taala. Dan insyaallah nanti hari Ahad maghrib ya akan ada kajian juga insyaallah kitab As-Salah, mudah-mudahan ada kitab Al-Muqni' karya Ibnu Qudamah insyaallah. Kita akan bahas kitab As-Salah, tapi kitabnya beda dari kitab ini. Sama-sama kitab karya Ibnu Qudamah, namun pesan dari Pak Zul itu kalau bisa tidak sama kitabnya dengan yang di hari Jumat ini, karena segmen orangnya beda-beda di hari Ahad nanti, jadi kita khususkan kitab itu di kitab lain aja insyaallah ta'ala, tapi tetap membahas tentang salat dari kitab Al-Muqni' karya Ibnu Qudamah insyaallah ta'ala di hari Ahad nanti maghrib biiznillah ta'ala. Ya kita cukup sampai sini insyaallah.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.